Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh kami menikmati hari baru, napas kehidupan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Untuk menjalani hari ini Tuhan, kami butuh firman Allah untuk memandu kehidupan kami, agar hidup kami tetap dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, untuk merenungkan firman, hari ini saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-56 dengan tema Anak Manusia Berdiri di Sebelah Kanan Allah. Kisah 7 ayat 56, lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan menggali dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang dikatakan Stefanus dalam ayat yang ke-56? Yang dikatakan Stefanus adalah, "Sungguh aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dalam ayat 55 dikatakan Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, setelah Stefanus melihat penglihatan itu, dia bukannya diam tertegun melihat kemuliaan Allah yang sungguh menakjubkan itu. Tetapi Stefanus justru bersaksi tentang apa yang dia lihat. Lalu dikatakan, lalu katanya, "Sungguh aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Sekalipun Stefanus sedang dalam penderitaan, dia sedang merasa kesakitan dilempar dengan batu, namun dia tetap bersaksi tentang Tuhan. Demikian juga kepada kita. Kita harus bersedia menjadi saksi Kristus. Kita harus bersedia untuk memberitakan tentang firman Allah. Ketika kita melakukan itu, kita sedang menjadi seperti Stefanus, menjadi saksi Kristus. Sekalipun mengalami penderitaan yang berat, ia tetap bersaksi kepada orang yang melemparinya atau melukainya. Bersediakah kita untuk bersaksi? Pertanyaan yang kedua, siapakah yang berdiri di sebelah kanan Allah? Dalam bacaan itu, Stefanus bersaksi bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu apa makna atau arti anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah? Kalau kita baca dalam Alkitab, misalkan dalam Lukas 22 ayat 69 dikatakan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam menyampaikan tentang penderitaannya, Yesus bilang, "Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah." Dan pada umumnya Alkitab berbicara tentang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi kali ini berbeda seperti yang dilihat oleh Stefanus. Stefanus melihat anak manusia bukan duduk tapi berdiri di sebelah kanan Allah. Maksud berdiri, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, itu sebagai sebuah lambang atau sebuah tanda penyambutan bagi Stefanus. Seperti kalau kita perhatikan ketika presiden memasuki sebuah acara, sebuah pertemuan, maka undangan para hadirin diundang berdiri sebagai tanda penyambutan bahwa presiden akan datang. Demikian juga Stefanus. Ketika dia sedang bersaksi tentang Kristus dan dia harus dilempar dengan batu sampai mati, dia melihat Yesus berdiri sebagai tanda bahwa Yesus menyambut Stefanus di sorga.
Bukan saja Yesus menyambut, tapi Yesus berdiri sebelah kanan sebagai tanda sebuah kehormatan bagi Stefanus. Yesus berdiri dan dia berkata, "Stefanus, aku menyambut engkau. Stefanus, aku menghormati pelayananmu. Aku menghormati kesaksianmu. Sekalipun engkau ditolak di dunia, aku menyambutmu di sorga. Sekalipun engkau diremehkan di dunia, aku menghormati engkau di sorga." Sebab tanda berdiri itu menunjukkan tanda penyambutan dan kehormatan. Dan Stefanus melihat itu dan dia menyaksikan dengan matanya sendiri. Yesus memberikan penyambutan, Yesus memberikan kehormatan kepada Stefanus. Itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah kemuliaan. Itulah sebabnya mengapa Stefanus tidak takut bersaksi tentang Kristus. Sekalipun dia sedang dilempar, dia sedang dirajam, dia sedang mengalami rasa kesakitan, tapi dia tetap bersaksi. Katanya tetap dia bersaksi tentang Kristus karena dia melihat bahwa apa yang dia saksikan tidak sia-sia, sebab Kristus sudah menyediakan kemuliaannya di sorga. Kristus sudah menyambut dia dalam kerajaannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut ketika kita ditolak dalam kesaksian kita, ketika kita ditolak dalam pelayanan kita. Karena Yesus menghormati pelayananmu, Yesus menghormati kesaksianmu, Yesus menyambut Bapak, Ibu, dan saya dalam kerajaan kemuliaannya. Nah, dari penjelasan itu, apa pelajaran yang bisa kita pelajari? Dari uraian pengajaran yang kita hari ini, kita bisa melihat bahwa kita harus menjadi saksi Kristus, baik lewat hidup maupun perkataan kita. Yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus, berarti itu adalah sebuah kemuliaan. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus berarti kita juga disambut dan mendapat penghormatan dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa." Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terlibat dalam kesaksian-kesaksian pelayanan kami tentang Kristus. Karena itu adalah sebuah kehormatan bagi kami. Sekalipun kami harus mengalami tantangan penolakan dalam dunia, tapi kami percaya Kristus menyambut kami. Biarlah kesaksian kami menjadi berkat bagi banyak orang untuk semakin mengenal Kristus. Tuhan memberkati semua kami yang mendengar, merenungkan kebenaran firman ini, sehingga mereka terus diberkati sepanjang hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.